Nah, karena saya Putu Redarga dengan NPM 2478209 dari kelas TRI 2B. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas hands-on yaitu dari Siskon Network Academy pada kelas IoT. Di sini saya diminta untuk mengerjakan lab 3.3.7 yang dimana eh, judul dari lab kali ini adalah Use Excel to Forecast. Nah, di sini udah ada soalnya di sini. Nah, di sini ada backgroundnya, bisa dibaca sendiri. Soalnya saya tadi udah baca dikit sih, agak panjang gini ya. Kalau mau dibaca sih silahkan baca aja nih. Nah, di sini kita langsung masuk ke required resource ya aja. Resource yang dibutuhkan di sini yaitu Microsoft Excel dengan analysis tool pack, option installed or ability to enable as an add-in. Katanya di sini. Kita perlu Microsoft Excel yang di dalamnya udah tersedia tool pack atau udah terinstall ability untuk memperbolehkan add-on. Kita masuk ke step by stepnya aja di sini. Step yang pertama di sini kita di part 1 kita akan input data. Di step satunya kita akan mengenable analysis to pack add-in. Oke. Ini step 1 bagian A. Di sini kita akan open a blank Excel spreadsheet. Gitu. Oke, di sini kita berarti akan membuka Excel terlebih dahulu. Misalnya, sebentar. Oke, sudah terbuka. Sebentar saya share screen. Nah, oke, sini sudah terlihat Excelnya. Ini kita akan tadi kita diminta untuk membuat Excel eh, blank Excel spreadsheet. Jadi kita udah buat. Terusan kita akan di bagian B ini kita akan klik file and klik options. Nah, di options ini kita akan klik add-ins di bottom of the page artinya di bawah halaman. Terus kita akan memilih Excel add-ins in the manage drop down if necessary and klik bentar. Oke, agak susah gitu ya. Nah, ini sepertinya kita akan add-ins at the bottom of the page. Bentar, options mana options? Bentar, options. Oh, ini options. Options, add-ins. Kemudian kita diminta untuk uh, select Excel add-ins in the manage drop down if necessary and click go. Kata kita disuruh memilih Excel add-ins in the manage drop down. So, apa tadi? Lupa. Excel add-ins, the manage drop down if necessary and click go. Analysis toolpack solver add-in. Oke, kita suruh nambahkan analysis toolpack dan solver add-in. Oke, kita tambahkan. Sepertinya sih udah di sini aku tambahin waktu itu. Soalnya udah latihan dulu sebelum materi ini. Jadinya harusnya sih di sini udah ada ya. Tinggal diklik-klik aja. Langsung oke-oke gitu. Udah. Ya, lihat tutorialnya. Kemudian kita lihat yang step berikutnya. Kita lihat step berikutnya. Masuk ke step 2 kita akan menginputkan nilai dan dates, artinya tanggal, ke specific Microsoft Excel cells. Nah, di cell A1 kita masukkan date, B1 grade, forecast, dan terusnya. Date, grade, forecast. Kita masuk ke ini. Date, grade, forecast. Kemudian tadi itu ada lower confidence boundary. Copy aja dari sini. Bentar.
Nah, kemudian sini tuh habis itu ada upper confidence boundary. Ini tinggal di copy aja. Nah, oke. Ini kalau kurang panjang kita panjangin aja lah. Kalau kurang panjang kita panjangin aja. Oke. Nah, oke. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Di sini tadi kita udah nyampe step E, yaitu kita udah masukkan upper confidence boundary. Nah, di sini starting with the A2 cell, kita akan mengetikkan tanggal yang diminta di sini. Sudah ada ini. Nah, di sini mungkin pakai ChatGPT aja biar gampang masukinnya. Biar langsung ke bawah gitu dia, biar nggak lama masukinnya. Dan baik ya. Hmm, dan- Kalau itu berapa sel sih? Excel. Ke bawah. Oke, sabar. Biar nggak ngetik satu gitu kan. GPT. Nah, ini kita tinggal copy aja. Dan kita paste di Excelnya. Jadi kita diminta di paste di A2. Ini berarti ya. Salah. Nah, sini. Kalau katanya pagar-pagar ini kita tinggal gedein aja sih. Oke, di sini udah kita udah masukkan tanggalnya sesuai yang tadi diminta di soal. Kemudian kita cek lagi soalnya. Kita minta. Nah, dia oh ya oke. Nah, ini ada note lagi tadi di sini katanya kita kalau if you get found signs kayak hashtag gitu katanya kita uh, suruh panjangin aja di drag gitu katanya dari kolomnya ya udah sih bener. Nah, kita di B2 nyampe B11 kita masukin nilai ini sama aja kayak tadi. Oke, kita GPT aja lagi. Ini udah jadi tinggal kita paste aja. Dari B2 ke B15. B11. Oke, kita baca lagi instruksinya. Nah, kita sekarang masuk di part 2 yaitu execute a data forecast. Nah, katanya di sini, di part ini kita akan menggunakan Excel untuk forecast nilai kita itu gimana untuk week yang tersisa gitu. Nah, nah katanya di sini perlu diingat, forecast ini katanya berdasarkan dari nilai yang kita punya di spreadsheetnya gitu katanya. Jadi ini bukan nilai pastinya gitu. Nah, di step satunya ini kita akan melanjutkan Excel kita tadi, yaitu kita akan meng-highlight sel A2 sampai A15, terusan kita masuk text columns wizard. Sebentar. Ini bisa di-split screen nggak sih? Oke. Masuk ke Excel A2 sampai A15. Ke Excel, highlight A2 sampai A15. Berarti dari grade ini ya, A2 sampai dari date ini ya, A2 sampai A15 kita highlight. Dan kita masuk ke data, text to column. Setelah itu kita akan
di step 1 sampai 3. Oh, ini ada namanya kita masuk ke next. Terusan di step 3-nya nanti kita bakal mengganti format dates-nya atau format kalendernya itu jadi MDY atau month date year. Jadi ntar bulan ini di depan, kemudian diikuti oleh tanggal dan di tengah di akhirnya itu ntar tahunnya. Gitu. Oke, kita di sini next. Nah di sini kita ketikkan MDY. Kita finish. Nah ini udah. Tapi ini kayaknya salah. Nggak ada tanggal 26 kan harusnya. Mungkin ini ada yang kesalahan sedikit. Kita biasanya sih di format salesnya kita ganti bahasa. Inggrisnya pakai Inggris US karena di sini di Inggris Indonesia ini nggak ada MDY, dia adanya DMY sama YDM kalau nggak salah. Nah, jadi kita ganti ke Inggris US aja yang udah apa namanya udah ada formatnya gitu. Jadi kita nggak perlu setting-setting banyak lagi gitu kalau udah pakai Inggris US. Oke, di sini kita pilih aja formatnya yang MDY kira-kira. Ya, MDY kan ini ya. Nah, udah langsung udah ke MDY. Tapi ini belum sepertinya. Kita ulangi lagi text to column. Next, ke MDY. Finish. Nah, ini udah di MDY. Bulan 8, bulan 1, bulan 12, nah, sekian-sekian gitu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, tadi kan kita udah tuh yang ke step yang A ini. Nah, sekarang kita ke step F. Kita akan memilih cells A1 sampai B11. Terus ntar kita akan forecast sheets, kemudian kita akan membuat forecast worksheet window-nya. Oke, kita. Forecast sheets, forecast worksheet window. Ya, berarti dari sini. Ini sampai sini. Berarti kita forecast sheet. Sebentar, lihatin instruksinya dulu. Tadi dari mana sampai mana? Dari A1 sampai B11. A1 sampai B11. A1 sampai B11. Berarti ini ya. Kita forecast sheets. Oh, error ya. Tidak bisa. Satu, B11. Sebentar. Ini kayak ada yang error. Kita tanggalnya kita ubah dikit berarti. Next. Nah, ini udah benar nih. Oke, ini udah berarti tadi kayaknya ada sedikit kesalahan mungkin dia nggak membaca bulan itu sebagai month, jadi dia bacanya jadi year ataupun day gitu bacanya. Oke, kita lihat lagi step berikutnya. Nah, di sini di enforcasi calendar window kita disuruh memilih tanggal enggak bulan 4 tanggal 9 tahun 2018 as the end date 4/9/2018. Oke, kita masuk lagi ke Excel. Kita pilih 4/9/2018. 4 di April 9. Nah, April 9 2018. Oke. Sini udah nih kebaca data nilai kita. Kita geser dikit ya, jadi di bawah sini. Masih aja. Oke, ini udah nilainya. Bentar, dikecilin dikit. Nah, oke, di sini berarti udah berhasil ya dia forecast di sini. Grafiknya udah muncul, jadi kita tinggal ikuti instruksi selanjutnya. Di sini kita disuruh ngapain? Nah, di sini di expand options
Katanya kita bisa menyesuaikan confidence intervalnya. Oke, kita di masuk ke bagian T aja. Kita klik create to create the graph. Oh, udah tadi berarti kan? Udah jadi graph, berarti kita masuk ke K. Nah, katanya terlihat di Excel dia memprediksi bahwa kamu akan eh, me- membuat nilai 80,39 pada bulan Maret tanggal 19. Tapi itu 95% confident-nya yang bakal yang bakal dapat skor dari di antara 47,54 dan 13,23. Nah, di sini kita ada pertanyaan di sini. What score is predicted for April 2nd? Berarti skornya yang diprediksi dari April tanggal 2 itu berapa katanya? Kita lihat aja nih, bulan April. Nah, ini berarti kan April 2nd. Berarti skornya itu 78,95. Jawab di sini. 78,95. 8,95. Nah, within what range of score is Excel's 95% confident that you will make on April 9th? 9th. Di range berapa skor Excel itu yang bakal kamu dapat pada April tanggal 9 katanya. Kita bakal cek April tanggal 9. Nah, ini April 9 di sini dia di antara range ini sih 42 sampai 114 karena di sini lower confidence-nya itu nilai rata terendahnya itu yang diperkirakan 42,40 dan 114,8 di situ. Jadinya kita di antara 42,40 dan 114,8 gitu. 42,40. Itulah pokoknya 42,8 lah gitu pokoknya. Nah, di sini misalnya katanya teman-teman suka sebentar. Di sini katanya kalau teman-teman suka manual inputnya daripada menggunakan menu, katanya di sini udah ada ini sih kode-kodenya di kalau masukin aja gitu. Nah, kita masuk lanjut ke step 2, kita akan memodifikasi datanya. Kita akan mengubah sebentar. Di sini kita akan merubah datanya sesuai nilai kita masing-masing aja katanya. Dan kita akan meng-highlight the data sets in cells A1 and B1 up to A11 and B11. Jadi kita A1 sampai B11. Berarti yang tadi lagi ya kita masukin. Ini ya. Berarti kita nih atur sendiri aja ya. Karena nilainya ini 1. 100. Nah, kan kita suka kita kan karena data kita kan dari kan 98 misalkan. 95, 90, 80, 85 misalnya gitu kan. Hmm. Oke, ini kita udah ini. Kita lihat grafiknya juga berubah juga sesuai nilai kita tadi kan, sesuai perkiraan nilai kita. Nah, di sini kita bakal menjawab ini pertanyaannya di sini. Kita ex- akan expand optionsnya dan adjust confidence interval dari 95 ke 98. Jadi kita akan merubah peraturannya dan mengubah confidence-nya jadi 98 dan 95. Caranya tuh kayak gini. Ini forecast, options, ini 98. Nah, ini dia 98% keyakinannya. Nah, kalau dia 98% keyakinannya itu dia bakal lebih gede dia kemungkinan dapat nilainya ya. Karena dia lebih yakin gitu.
baca lagi. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana mengubah confidence level dari 95% ke 90% itu mengaruhi forecast range dan juga grades gitu katanya. Eh, nah, oke, di sini pertanyaannya tadi bagaimana mengubah confidence level dari 95 ke 98 itu mempengaruhi forecast range. Nah, itu karena semakin besar forecast range itu, maka semakin besar juga keyakinan kita bahwa nilai kita itu bakal masuk ke range yang forecast itu, ke range yang bakal diramalkan. Jadi, semakin besar nilai kita, jadinya semakin besar juga nilai di tadi belum saya screen. Semakin besar juga nilai di upper confidence bound-nya. Nah, semakin kecil juga jadinya di nilai lower confidence-nya. Gitu. Uh, Baca lagi soalnya di bawahnya. Nggak usah disilah ya, soalnya agak panjang. Nah, di sini kita akan disuruh menuliskan tiga contoh of where you think forecast would be used in the data. Katanya, buat apa sih ntar nih kalau forecast ini fungsinya digunakan kalau ada data yang besar gitu. Kita bakal list di sini. Nah, di sini sih mungkin yang bisa digunakan di data yang besar tuh mungkin ramalan penjualan ya. Misalnya kan dari hari pertama penjualan itu datanya sekian, kemudian data di hari keduanya sekian. Jadi kita bisa meramal gitu di penjualan di hari berikutnya itu bakal berapa persen itu datanya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua itu ada ramalan untuk yang apa sih namanya tuh kepadatan orang yang ada di suatu daerah gitu. Kan misalnya atau kepadatan jalan raya deh di suatu daerah. Misalnya kan di hari Senin tuh kan misalnya kan sibuk-sibuknya tuh eh, di awal minggu gitu kan Senin kan. Mungkin di hari Seninnya itu didata, kemudian di hari Selasanya juga didata, kemudian itu data kedua itu bisa nanti dijadikan untuk membuat forecast di hari-hari berikutnya gitu. Dan di minggu-minggu berikutnya juga data tersebut tuh bisa digunakan untuk membuat forecast tersebut. Kemudian yang ketiga itu mungkin ada untuk apa lagi ya? Bentar, ya, pikir dulu. Untuk sebentar. Oh iya, mungkin untuk sensus penduduk juga bisa sih. Kayaknya sih nggak bisa ya untuk sensus penduduk karena itu kan penduduk itu udah pasti ya segitu. Jadinya soalnya nggak bisa diramal-ramal besok-besoknya berapa gitu. Mungkin untuk sebentar, saya pikir dulu. Oh iya, satu lagi contohnya itu misalnya prediksi hasil panen pertanian gitu. Kan di eh, tahun ini panennya sekian, tahun depan panennya sekian. Nah, kita bisa memprediksi panen depan tuh eh, dapatnya sekian gitu karena kita udah mendata dari tahun ini dan tahun tahun yang pertama dan tahun yang kedua gitu. Jadi kita bisa membuat ramalan untuk tahun yang berikutnya gitu menggunakan Excel to forecast. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas saya dari lab 3.3.7 dari mata kuliah Introduction to IoT atau Internet of Things. Jika ada kesalahan saya dalam penjelasan, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nah, apa sih